Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pendengar atau para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat dengan takdir dan taufik Allah meneruskan pengajaran kita asas-asas ilmu akidah siri yang kedua. Kalau siri yang pertama kita banyak membahas tentang dua kalimah syahadat. Sebab itu sesuatu yang sangat mustahak dan sangat penting. Nah, pada hari ini pula kita akan bahas jenis-jenis ibadat. Bila ditanya, Pak Ustaz, apa kaitannya akidah dengan ibadat? Apa kaitannya matlamat utama kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat? Apa kaitannya ibadat dengan akidah? Sebentar lagi kita akan tahu, rupanya antara akidah dengan ibadat, ibadat dengan akidah punya hubungan yang sangat erat. Kita beribadat kepada siapa? Mestilah kepada Allah. Itu dia tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita beribadat mesti ikut siapa? Mestilah ikut cara Rasulullah. Itulah dia maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab itu bila ibadat ditujukan bukan kepada Allah, tidak akan diterima. Ibadat pada Allah tapi tidak ikut cara yang telah diajar oleh Rasulullah juga tidak akan diterima. Nampak tak? Sepintas lalu sangat erat hubungan antara ibadat dengan dua kalimah syahadat. Ibadat dengan akidah punya hubungan yang sangat erat. Okey. Kita akan habiskan pelajaran kita hari ini jenis-jenis ibadat untuk memasuki siri yang ketiga minggu hadapan dengan topik lain lagi. Rupanya ibadat bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Ibadat ada 4 jenis. Ada yang mengatakan ada 5 jenis. Mari kita pelajari. Karena nota kita hari ini 20 halaman, 20 muka surat. Barangkali Ustaz tidak akan dapat sebut secara detail. Tapi bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pendengar boleh baca untuk keterangan lanjut secara detail dalam nota Ustaz. Okey, kita baca seberapa yang perlu. Kalau kita sudah memahami betapa pentingnya tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadat. Ustaz ingin jelaskan tauhid ada 3 jenis. Bila kita mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya, itu namanya tauhid rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang maha berkuasa, itu rububiyah. Bila kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia dipanggil dengan tauhid asma wa sifat. Tapi bila kita mentauhidkan Allah, hanya dia saja yang berhak disembah, tidak yang lain,
Itu namanya tauhid uluhiyah atau nama lainnya tauhid ibadat. Coba eratnya hubungan antara tauhid dengan ibadat pada Allah. Kalau kita sudah memahami betapa pentingnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat, bahwa jenis tauhid inilah pembeza utama antara muslim dengan kafir. Orang kafir juga percaya Allah punya sifat yang baik-baik belaka. Tauhid asma' wa sifat. Orang kafir juga percaya yang mencipta, menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki adalah Allah. Tauhid rububiyah. Tapi yang tak ada pada mereka tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat. Sebab selain mereka beribadat pada Allah, mereka juga menyembah patung. Selain mereka beribadat pada Allah, mereka juga menyembah api. Mereka juga menyembah Isa. Kita no. Kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah, yang membawa makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi manusia belum lagi dikatakan telah mentauhidkan Allah. Dalam pengertian yang sebenarnya, kalau hanya memiliki tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat, tanpa memiliki tauhid ibadat atau tauhid uluhiyah. Untuk menyampaikan tauhid jenis inilah tujuan utama para rasul diutus oleh Allah. Tauhid uluhiyah. Semua rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat. Karena tauhid jenis inilah Allah mencipta. Karena tauhid jenis inilah Allah mencipta makhluk dan menjadikan syurga dan neraka, membagikan manusia kepada golongan bahagia dan golongan yang celaka, yang layak masuk syurga dan layak masuk neraka. Tauhid uluhiyah. Nah, karena tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat menuntut setiap kita mentauhidkan Allah dalam semua jenis ibadat hanya kepadanya, tanpa sedikit pun dicemari oleh kesyirikan dalam beribadat, maka dirasakan sangat perlu setiap kita memahami apakah jenis-jenis ibadat. Apakah hanya salat, puasa, zakat, haji? No. Ibadat luas. Ini yang coba Ustaz sampaikan pada petang ini. Sungguh banyak di kalangan manusia yang masih kabur tentang makna ibadat, sehingga ada di antara mereka yang tanpa disadarinya telah mempersekutukan Allah dalam beribadat. Apa sebab? Karena tak faham konsep ibadat. Kabur. Yang mereka tahu, ibadat itu salat, puasa, doa, nazar, haji, umrah. Rupanya bukan itu sebenarnya. Bukan hanya itu. Walaupun ibadat itu berbagai bentuknya, namun jika dikelompokkan, maka ia terbagi kepada 4 kelompok ibadat. 4 kelompok ibadat. Ini yang kita akan fokus membahasnya petang ini selama lebih kurang 1 jam lebih. Ibadat pertama namanya ibadatul qalbi. Itu namanya ibadat hati. Oh, hati pun ada ibadat ya Ustaz? Iya. Ada namanya ibadatul lisan, ibadat lidah. Lidah pun ada ibadat. Ibadat yang dilakukan oleh lisan, oleh lidah. Ibadatul badan, ibadat badan. Ini yang biasa. Salat, puasa. Ada lagi namanya ibadatul mal. Ada lagi yang namanya ibadatul mal, ibadat harta. Zakat, sedekah, wakaf, infak. Termasuk juga nazar. Walaupun nazar itu dengan
sesisir pisang. Sesisir pisang itu pun, setandan pisang pun harta juga. Itu namanya ibadat harta. Jadi ringkasnya, ibadat ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Ada lagi yang memasukkan ibadat yang kelima, yaitu ibadat gabungan antara ibadat badan dan harta. Gabungan ibadat badan dan harta. Seperti haji. Badan mesti hadir di Makkah Al-Mukarramah, badan mesti berada di Madinah untuk melontar jamarat, badan mesti hadir di Arafah untuk ukuf, badan dan untuk naik haji atau umrah perlu biaya. Ini maknanya ibadat haji dan umrah dia adalah gabungan ibadat badan dan harta. Okey, kita jelaskan satu demi satu secara ringkas. Ibadat dikatakan ada 4 jenis boleh, dan dikatakan 5 jenis juga boleh. Pertama sekali ibadatul qalbi. Ibadat hati. Rupanya hadirin dan hadirat, ibadat hati ini termasuk ibadat yang paling utama. Ibadat badan ke, ibadat harta ke, ibadat lidah ke, sangat tergantung pada ibadat hati. Ibadat harta, wakaf, sedekah, zakat, bila dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas, riya, hancur. Ibadat harta seperti sedekah, wakaf, zakat, bila tak ikhlas, hancur. Bila membaca Quran, minta disanjung, dipuji, tidak ikhlas tapi ada riya, hancur. Itu sebabnya ibadat hati tertumpu hanya kepada hati. Ibadat jenis ini termasuk jenis ibadat yang sangat penting dan dianggap sebagai asas bagi jenis-jenis ibadat yang lain. Seperti ibadat lisan, ibadat anggota, ibadat harta, semuanya tertakluk kepada ibadat hati. Di antara contoh ibadat hati, pertama cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ibadat cinta ini. Apa kata Allah? Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Maknanya tandingan ini sesuatu selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka sayang kepada berhala macam mereka sayang pada Allah. Mereka sayang pada lembu macam mereka sayang pada Allah. Jangan sembelih lembu. Itu telah menghina kami orang-orang Hindu. Sayangnya bukan main. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ini dia orang beriman. Orang beriman, dia mesti cinta kepada Allah. Melebihi dari segala-galanya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Menurut Imam Ibnul Qayyim, tafsiran ayat tersebut, bahwa Allah mengkhabarkan barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah, maka ia termasuk ke dalam orang yang telah menyekutukan Allah.
Apa dia istilah agama? Menyekutukan Allah. Syirik. Karena ia telah mengambil tandingan-tandingan selain Allah untuk dicintai. Mengambil tandingan di sini adalah dalam hal cinta. Bukan mengambil tandingan dalam hal penciptaan atau rububiyah Allah. Ustaz buat contoh. Kita orang Malaysia. Pengikut-pengikut Arqam. Cintanya kepada tuan syekhnya Abuya Asy'ari zaman itu bukan main. Di mana-mana diletak gambar Abuya di dadanya. Van-nya kemana-mana bawa barangan dagang, ada gambar Abuya. Seolah-olah segala sesuatu tak sempurna tanpa Abuya. Ini maknanya dia telah menyekutukan cintanya pada Allah, juga cintanya pada Abuya. Demikian juga apabila seseorang memohon kepada Allah, beranggapan kalau tidak mention dan sebut nama wali-wali tertentu, doanya tak sampai pada Allah. Seolah-olah pengkabulan doanya daripada Allah sangat tergantung dengan menyebut nama wali-wali tertentu. Berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Sanusi. Ustaz sudah sebut perkara ini. Wali itu derajatnya di bawah Nabi, Nabi pula di bawah Rasul, Rasul pula yang paling utama ulul azmi. Kalaulah awak anggap wali-wali itu sangat menentukan kemakbulan doa awak, mengapa awak tidak sebut yang lebih hebat dari wali? Berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Ibrahim, berkat Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Betul tak mereka adalah lebih layak untuk disebut? Kalaulah pengkabulan doa itu mesti menyebut nama orang-orang tertentu. Karena kasihnya, sayangnya yang luar biasa, lalu disebut-sebut. No. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara itu dilarang. Dilarang. Adapun bersalawat ke atas Nabi, bukan dengan maksud menyebut nama Nabi. Itu bab ibadat. Bukankah Nabi pernah sebut, siapa bersalawat kepada aku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu Allah cucuri rahmat dan berkat. Itu ibadat. Apalagi Nabi yang menyebut, doa tidak akan kabul kalau doa itu tidak diawali dengan tahmid, puji-pujian pada Allah dan selawat kepadaku. Nabi yang sebut. Itu sebabnya kita baca dulu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu bab lain. Bukan karena kita terlalu menyanjung nama orang-orang tertentu. Itu bab lain, itu bab selawat. Ini kita hendak ceritakan tentang cinta. Siapa barangkali tidak banyak manusia terlibat dengan jenis syirik yang lain. Tetapi sungguh banyak mereka yang telah terjerumus dalam syirik cinta. Coba perhatikan dengan teliti kehendak ayat berikut. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kamu mesti ikut aku, kata Nabi. Barulah Allah akan ampun dosa-dosamu, barulah Allah akan cinta padamu. Ini terjemah harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah, Ustaz? Apa dia sebab mengapa ayat ini turun? Apa dia tafsir ayat ini? Ini jawabannya. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang Yahudi Madinah berkata, "Hai Muhammad, kau kira kau saja dan pengikut-pengikut kau yang cinta pada Allah? Kami juga cinta pada Allah." Begitu kata orang Yahudi. Tapi pada masa yang sama,
Yahudi tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad cabar mereka, challenge mereka. Itu sebabnya ayat ini oleh ulama tafsir dipanggil dengan ayatut tahadda, ayat mencabar. Apa bunyi ayat mencabar? Ini dia. Katakan hai Muhammad kepada Yahudi itu, sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut aku. Dengan ikut aku, kata Nabi, baru kamu layak mendapat kasih sayang Allah dan ampunan daripada Allah. Tapi ingat kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaz itu. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Ayat ini diturunkan memang sempena sikap Yahudi. Tapi sebenarnya pengajaran dalam ayat ini untuk semua, khasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang mendakwah kasihkan Allah, sayangkan Allah. Tapi sunnah Nabi mereka keberatan mengikutinya. Mereka juga punya nasib akan sama dengan nasib Yahudi. Menjemput dan mengundang ampunan Allah untuk kita, menjemput dan mengundang ampunan Allah dari kita kepada kita, kasih Allah pada kita, syaratnya mesti ikut Nabi Muhammad. Itu maksud ayat. Berapa banyak orang Islam yang memperlekeh dan memperleceh, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Itu maksudnya. Cinta kita kepada Allah mendorong kita untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahawa tanda cintanya seseorang kepada Allah ia mesti mengikut ajaran Rasulullah. Dan hawa nafsunya hendaklah disediakan, senantiasa disesuaikannya dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti. Selanjutnya Allah SWT berjanji kepada mereka yang telah memenuhi syarat tersebut bahwa Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Hanya saja hadirin dan hadirat, supaya tidak salah faham, al-mahabbah ini, ibadat hati, ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Bukan semuanya syirik. Ada namanya cinta karena Allah. Kita cinta karena Allah. Karena Allah yang suruh. Antara lain cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik ke Ustaz? No, tidak. Karena itu namanya cinta karena Allah. Allah yang suruh. Cinta pada ibu bapa, tidak syirik. Bukan itu menduakan Allah. Bukan menjadikan ibu bapa sebagai tandingan bagi Allah. Bukan. Apa sebab? Ini namanya cinta karena Allah. Allah yang suruh. Jenis kedua, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Kita cinta pada Al-Quran. Kita cinta dan sayang kepada orang-orang yang beramal saleh, orang yang bertakwa, orang-orang alim. Sebab orang yang bertakwa memang dicintai oleh Allah. Lalu kita pun cinta dan sayang kepada mereka. Boleh. Cinta karena Allah. Seperti cinta kepada para wali Allah. Minta maaf, yang pertama tadi, cinta kepada Allah. Hanya cinta kepada Allah saja tidak cukup untuk melayakkan seseorang masuk syurga dan terhindar dari azab api neraka. Karena orang kafir
dan musyrikin juga cinta kepada Allah. Yes, cinta kepada Allah memang dituntut. Tapi cinta itu saja tak cukup. Orang kafir juga mendakwa mereka cinta pada Allah. Tapi pada masa yang sama mereka tidak ikut Rasulullah. Cinta yang kedua, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Ketiga, cinta karena Allah. Seperti cinta kita kepada orang saleh. Benci kepada musuh-musuh Allah. Dan yang keempat, cinta bersama Allah. Nah, ini dia cinta yang sangat berbahaya. Apa namanya? Al-mahabbah ma'allah. Ma'allah. Cinta bersama Allah. Macam Ustaz contohkan tadi. Cinta kepada Allah juga, cinta kepada abuya juga. Sehingga seolah-olah tak sempurna cinta kita kepada Allah kalau tidak cinta pada abuya. Tak boleh. Kecuali apabila orang yang kita cinta itu selari dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu ajaran Arqam telah menyimpang. Itu sebabnya kerajaan Malaysia telah haramkan pertubuhan tersebut. Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah satu kali berdebat dengan orang-orang Arqam. Kata mereka, kita kalau ingin dapat hajat, kena sebut banyak-banyak nama Abuya Asy'ari. Ustaz kata, doa adalah ibadat. Ibadat mesti ditujukan kepada Allah. Tak boleh kita sebut nama-nama lain. Lalu dia sebut, saya pernah dari Taman Sri UK, waktu itu hanya ada Subang Airport yang sangat macet, yang sangat crowd, yang sangat jam. Kalau jam 10 pagi, jam 9 pagi. Tapi Pak Ustaz, saya berangkat jam 10. Dari rumah saya jam 9 pagi. Berkat saya sebut nama Abuya, akhirnya saya dapat menaiki pesawat tersebut. Awak boleh sampai dalam 1 jam antara Taman Sri UK ke Subang? Yes. Sebab dengan kuasa Allah, kapal terbang sebut delay, ditangguhkan sampai jam 12. Akhirnya saya boleh. Lihat, dia kaitkannya. Dia dapat naik pesawat karena dipospon ke jam 12 itu karena Abuya. Ini namanya cinta bersama Allah. Cinta bersama Allah. Kononnya dengan menyebut banyak-banyak dalam perjalanan menuju ke airport Subang nama Abuya, akhirnya dia selamat. Amalan dan keyakinan macam ini namanya al-mahabbah ma'allah. Hukumnya syirik. Itu sebabnya nanti dalam bab syirik kita akan jumpa apa yang disebut dengan syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah maknanya syirik cinta. Nah, dah 4 dah. Ada satu lagi cinta. Ini namanya cinta fitrah. Cinta naluri. Kita sayang pada kereta kita dan marah apabila orang simbah asid. Kita sayang kepada rumah kita, kita sayang kepada harta kita, kita sayang pada anak kita. Lalu ada orang yang buat sesuka hati terhadap anak kita, rumah kita dan lain-lain. Lalu kita marah. Ini namanya cinta fitrah. Cinta fitrah tidak merosakkan akidah. Sebab itu naluri. Semua kita sayang kepada harta kita. Okey, ringkasnya kita baru sebut satu contoh dari ibadat hati.
iaitu cinta. Cinta pula penjelasannya seperti itu. Okey, Ustaz sambung. Yang kedua cintanya, yang kedua contohnya, ibadat hati adalah al-khauf, iaitu takut. Takut juga termasuk ibadat hati. Hanya saja, supaya kita jangan keliru, Ustaz teruskan saja dengan menyebut, takut ada dua jenis. Tolong ikuti. Maaf, lihat muka surat 27. Kita langkau, terpaksa langkau kerana masa yang sangat terbatas. Takut ada dua jenis. Pertama, takut adat atau takut menurut kebiasaan. Takut mendekati ular, biasanya ular mematuk. Takut mendekati harimau beruang sebab harimau beruang mengoyak. Takut dengan elektrik karena mengejut. Takut macam itu namanya takut adat. Adat maknanya kebiasaan. Nak kau betulkanlah itu oven atau TV. Mak takutlah nanti akan kena kejutan elektrik. Takut macam ini namanya takut adat. Takut adat tidak merosak. Takut yang boleh merosakkan akidah dan boleh membawa syirik namanya takut khurafat. Takut khurafat. Takut yang tidak ada asas sama sekali. Takut keluar rumah. Bila begitu akan keluar lalu bersin. Takut meneruskan perjalanan karena terlanggar kucing, hitam pula kucingnya. Lalu takut. Nanti kalau kita teruskan mesti aksiden. Nah, takut macam itu bukan takut adat, itu namanya takut khurafat. Dapat giliran interview. Kebetulan dapat giliran nomor 13, lalu tak mau, takut. Nanti tak dapat jawab karena number 13. Turn atau giliran yang ke-13, semua orang cakap itu angka sial. Takut macam ini, takut khurafat. Mudah-mudahan dapat memahami maksud Ustaz. Yang ketiga, contoh ibadat hati adalah ikhlas. Kita sudah sebut tadi dengan panjang lebar. Apa saja bentuk ibadat, apabila dilakukan tidak dengan ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Niat yang ikhlas termasuk ibadat hati. Tadi kita dah sebut pada permulaan. Segala bentuk ibadat tidak akan sah andai kata ibadat hatinya rosak. Ibadat, segala ibadat tidak diterima oleh Allah kecuali jika memenuhi dua syarat. Niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua, ibadat tersebut mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ibadat hati, kita dah buat contoh tadi, cinta, takut, ikhlas. Termasuk juga tawakal. Tawakal mesti ditujukan hanya kepada Allah. Tawakal maknanya berserah diri, mesti kepada Allah. Sungguh banyak ayat-ayat yang menyebut tentang tawakal mesti kepada Allah. Antara lain, coba tengok muka surat 30, apa kata Allah? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadatlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila awak dah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Innallah yuhibbul mutawakkilin, dan Allah suka kepada orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal termasuk ke dalam ibadat. Sekali lagi Ustaz ulang. Majoriti umat Islam Nusantara
mengatakan yang namanya ibadat itu sekedar salat, puasa, zakat, haji, doa, nazar. Apa sebab? Mereka membatasi doa hanya itu. Sebab demikianlah lazimnya yang disebut dengan ibadat. Karena selama ini kepada mereka tidak diberitahu bahwa ibadat itu ada 4 jenis. Ada ibadat hati, ada ibadat badan, ada ibadat harta, ada ibadat lisan. Malah kedudukan ibadat hati ini paling menentukan amal ibadat lain itu diterima oleh Allah. Pendedahan ini tidak banyak. Itu sebabnya kadang-kadang bila suami meninggal dunia, isteri pula suri rumah. Suami yang selama ini mendapatkan income saraan rumah tangga. Tiba-tiba suami meninggal dunia. Isteri suri rumah. Bila kematian suami, terdapat isteri yang mengatakan, "Ya Allah, matilah kami, macam mana kami tidak makan? Orang yang selama ini beri kami makan, saraan kami telah Engkau panggil." Hati-hati, perkataan itu boleh membawa kepada rosaknya akidah. Seolah-olah yang memberi makan ibu-ibu, anak-anak adalah si ayah. Padahal dalam akidah yang memberi kita rezeki adalah Allah, bukan suami. Suami penyebab saja. Sekedar sedih, lalu menangis. Tak mengapa dalam Islam. Tapi meratap sampai mengatakan, "Ya Allah, bagi kami bagaimana kami tidak teruskan kehidupan kami. Orang yang selama ini menyara kami, Engkau telah panggil." Bahaya. Itu namanya ratapan. Dan kata Nabi, "An-niyahah minal jahiliyah." Meratap itu adalah adat istiadat Arab jahiliyah. Jangan. Sekedar menangis, sedih, tak mengapa. Apa sebab? Dia ada kaitannya dengan tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Baik. Ustaz teruskan. Yang kelima, contoh ibadat hati adalah sabar. Sabar juga, dia masalah dalaman. Cuma sabar ada 3 jenis. Sabar buat suruhan Allah, sabar jauhi larangan Allah, dan sabar terhadap takdir yang menimpa, yang telah ditetapkan oleh Allah. Macam Ustaz sebut pagi tadi. Kadang-kadang kita ditimpa kesenangan, kadang-kadang kita ditimpa kesusahan. Itu namanya takdir. Sabar terhadap takdir, itu dia. Tapi ingat, sabar terhadap takdir yang menyayat hati, anak kesayangan meninggal, suami meninggal, isteri meninggal, bapa atau ibu meninggal, itu namanya sabar menghadapi takdir. As-sabru 'alal aqdarillahil mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang menyayat hati. Tapi ingat, sabar jenis itu tuh menghadapi takdir, dia adalah jenis sabar yang paling rendah kelasnya. Low class sabar. Pak Ustaz, adakah sabar yang lebih tinggi dari itu? Yes. Yaitu sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan. Sabar maknanya menahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak kita disuruh dengan kedengaran azan agar mendirikan salat, kalau boleh ke masjid, lalu kita buat selamba saja. Kita tidak sabar untuk bangun, untuk tahajud, untuk witir, untuk salat fardu pada awal waktu. Jenis itu tu namanya sabar yang paling tinggi. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Kita terus saja tidur.
itu orang tidak sabar. Yang sabar, dia akan bangkit segera. Malah sebelum azan lagi dia dah bangkit untuk tahajud dan witir. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Kita menahan diri daripada larangan-larangan Allah. Ada peluang untuk rasuah. Isteri minta sesuatu, anak minta sesuatu. Kita pula duit terbatas, tak mampu beli. Tiba-tiba ada peluang untuk mencuri. Tiba-tiba ada peluang untuk rasuah. Kita ingat permintaan isteri dan anak. Tapi kita juga ingat itu adalah dilarang oleh Allah. Lalu kita menahan diri. Tidak mau. Ini namanya sabar menjauhi larangan Allah. Nah, kalau selama ini kita hanya sabar terhadap takdir, petang ini baru kita tahu. Rupanya sabar ada 3 jenis. Yang tertinggi, sabar dalam melaksanakan perintah. Bila cukup nisab, dah cukup 1 tahun, keluarkan zakat. Ini bagi orang-orang yang bekerja di Doha, di Qatar, yang relatif gajinya lebih besar, kalau sudah merasa nisab dah sampai untuk kita keluarkan zakat, keluarkan. Itu namanya sabar dalam melaksanakan perintah. Yes. Itu namanya sabar. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dia termasuk jenis sabar yang paling tinggi. Setuju tak kalau Ustaz katakan, dengan sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, akan membawa kita kepada insan yang bertakwa? Betul tak? Sebab apa makna takwa? Takwa maknanya buat suruhan, jauhi larangan. Adapun sekedar anak meninggal dunia, suami meninggal dunia, isteri meninggal dunia, itu namanya sabar terhadap takdir. Dia adalah jenis sabar yang paling rendah. Walaupun sabar jenis itu pun juga besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey. Sekarang kita masuk kepada jenis ibadat yang kedua pula. Ibadat lisan. Ini tidak banyak pembahasannya insya-Allah. Ibadat lisan ini antara lain doa. Kita berdoa dengan menyebut ya Rabb, ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, doa. Doa adalah ibadat. Sebab Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadat. Malah dalam hadis lain ada menyebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadat. Walaupun hadis ini dinilai dhaif, lemah, tapi menunjukkan bahawa doa adalah ibadat. Oleh sebab itu, setiap ibadat mesti ditujukan pada Allah. Kita tidak boleh berdoa menunjukkan doa kita kepada selain Allah. Kepada malaikat ke, kepada jin ke, meminta, kepada Nabi Muhammad ke, meminta, tak boleh, syirik hukumnya. Ini nanti pembahasan kita dalam bab syirik yang disebut dengan syirkud doa. Syirkud doa. Ingat selalu firman Allah, iyyaka na'budu. Apa maknanya? Hanya kepada engkau kami beribadat. Apa sambungannya? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan atau berdoa. Ini menunjukkan doa mesti ditujukan hanya pada Allah sebab doa adalah ibadat. Cuma ibadat doa ini dipanggil dalam kategori ibadat apa? Ibadatul lisan. Termasuk juga ibadat lisan ini zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua itu kita ucap mesti lillahi ta'ala. Karena Allah. Tidak boleh ada unsur riya. Tidak boleh ada unsur riya. Atau sum'ah. Minta dipuji atau disanjung. Cuma berzikir baru
menjadi ibadat dan selanjutnya layak dapat ganjaran daripada Allah, dia ada beberapa ketentuan. Sila lihat muka surat 37. Muka surat atau halaman 37. Pertama, zikir hendaklah dengan nada suara yang rendah. Ustaz dah sebut dah beberapa hari yang lalu syarat-syarat zikrullah. Berzikir kepada Allah itu ada syarat-syaratnya diterima oleh Allah. Antara lain, zikir hendaklah dengan suara yang rendah. Berzikir hendaklah dengan rasa takut kepada Allah. Berzikir tanpa mengeraskan suara. Jangan kita melaung-laung dalam berzikir. Kecuali zikir yang disuruh supaya dilaungkan. Ada azan. Sebab tujuan azan untuk menyampaikan kepada orang ramai telah masuk waktu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Talbiyah, haji atau umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu memang disuruh tinggi. Kecuali untuk wanita. Digalakkan supaya merendahkan diri. Merendahkan suara. Dan satu lagi, takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saja 3 jenis zikir yang disuruh oleh Islam supaya dikuatkan suaranya. Tapi yang lain-lain sesuai dengan sabda Nabi dari Imam At-Tirmizi, apa kata beliau? Afdalul zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah perlahan-perlahan. Ia memberi makna bukanlah zikir yang baik bila ia diucapkan terlolong-lolong. Termasuk zikir setelah salat fardu. Dan yang kelima, utamakan zikir pada waktu pagi dan petang. Sungguh banyak ayat Quran menyebut pagi petang, berzikirlah pagi petang, berzikirlah pagi petang. Itu sebabnya Ustaz pernah buat buku yang Ustaz namakan Wirid Rasulullah Pagi dan Petang. Mengapa pagi dan petang? Karena pada waktu itulah masa yang kita umat manusia tidak begitu terlibat sangat dengan kerja-kerja duniawi. Habis subuh ada masa untuk berwirid. Habis maghrib, isya ada masa, itu petangnya. Sedangkan zuhur, asar biasanya kita sibuk mencari rezeki. Yes, itu di antara rahasianya. Termasuk juga isti'azah. Isti'azah maknanya ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu juga termasuk ibadat masuk. Ibadat jenis apa? Ibadat lidah. Jadi doa, zikir, isti'azah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu semua termasuk ibadat-ibadat jenis apa tadi? Jenis lisan. Okey. Nah sekarang kita masuk ibadat badan. Sekali lagi, hubungan ibadat dengan akidah sangat erat. Akidah kita 2 kalimah syahadat. Ibadat pula tak akan diterima kalau tidak berpaksi kepada 2 kalimah syahadat. Pertama, syarat ibadat diterima mesti lillah. Itu dia kehendak asyhadu alla ilaha illallah. Ibadat pada Allah juga mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pula kehendak daripada syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuma petang ini Ustaz ingin dedahkan ibadat bukan satu macam. Ibadat badan saja. Dia ada 4. Ibadat hati kita dah sebut. Seperti cinta, takut, tawakal, sabar, ikhlas. Dengan pembahagian masing-masing. Yang kedua ibadatul lisan. Seperti zikrullah. Seperti doa, seperti isti'azah, seperti basmalah. Nah, yang ketiga pula ibadat badan. Kita baca sedikit. Ibadat badan ialah ibadat. Ibadat badan ialah ibadat yang ditunaikan dengan anggota badan.
Ibadat badan sungguh banyak jenisnya. Dan yang paling utama sekali ibadat badan adalah salat. Karena ia mengandung amalan qiyam. Qiyam itu berdiri tegak, duduk, rukuk, sujud, bacaan dan salam. Semuanya itu dilakukan oleh badan kita. Walaupun dalam perinciannya ada disebut dengan rukun qauli, rukun fi'li, apalagi rukun qalbi. Itu pembahasan dalam ilmu fiqh. Tapi salat itu pada garis besarnya adalah ibadat badan yang bergerak dari qiyam, rukuk, i'tidal, sujud dan lain-lain. Perintah mendirikan salat banyak terdapat di dalam Al-Quran. Aqimis salah atau aqimus salah. Dan Allah memuji orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Sebagaimana Allah memberi amaran keras dengan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang melalaikannya. Allah memuji dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang-orang yang beriman yang apabila mereka salat mereka khusyuk. Sementara itu Allah juga menyebut kecelakaan besar kehadap orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Kita boleh lihat di dalam surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apa sambungannya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan besarlah kepada orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya. Yang suka menunda-nunda salatnya. Yang suka melambat-lambatkan salatnya. Atau salat dengan terlalu cepat tanpa tumak-ninah. Kecelakaan bagi mereka. Bukan ustaz cakap, Allah yang cakap. Betul tak? Semua percakapan Allah adalah benar belaka. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ibadat badan yang lain. Ini ibadat lain selain salat. Apa dia Pak Ustaz? Puasa, haji, umrah. Semuanya badan mesti ke sana. Berjihad, melawan musuh-musuh Allah. Berhijrah, termasuk musafir dengan tujuan menuntut ilmu atau menziarahi salah satu masjid yang 3. Itu juga termasuk ibadat badan. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Dari segala ibadat yang dilakukan dengan badan atau dengan salah satu anggota adalah termasuk ke dalam kategori jenis ibadat badan. Barangkali ibadat jenis badan ini kita boleh dapati dalam ilmu fiqh. Senang. Ibadat hati pula kita boleh dapati di dalam ilmu akidah. Seperti tawakal, sabar dan lain-lain. Nah, kita sampai sekarang jenis ibadat yang keempat. Apa dia jenis ibadat yang keempat? Yaitu ibadatul mal. Mal maknanya harta, ibadat harta. Yang dimaksudkan dengan ibadat harta ialah kita mendekatkan diri kepada Allah melalui saluran harta. Seperti zakat, sedekah, sembelihan, nazar. Semua itu termasuk ibadatul mal. Zakat sebagai contoh. Zakat adalah salah satu rukun Islam setelah salat. 2 kalimah syahadat, salat, zakat, haji, ada pula sudah salat itu puasa, itu ada berbagai riwayat. Tapi yang jelas zakat
disebut oleh Allah dalam Al-Quran senantiasa mengiringi salat. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran keras ke atas orang yang sudah tergolong memenuhi syarat. Allah memberi amaran keras ke atas orang yang sudah tergolong memenuhi syarat mengeluarkan zakat tetapi masih enggan mengeluarkan zakat. Ini yang kita maksudkan tadi dengan sabar melaksanakan perintah. Ini ayatnya. Ustaz terjemahkan saja untuk mengingat masa. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maknanya tak keluarkan zakat, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih gara-gara tidak mereka keluarkan zakat. Emas banyak, perak banyak, dengan kata lain, duit banyak, dinar ke dirham ke, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, perut dan punggung mereka atau bahagian belakang mereka, sambil dikatakan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Cuma kata ulama tafsir, mengapa disebut dahi? Mengapa disebut rusuk? Mengapa disebut belakang? Semua ini ada makna tersirat. Seseorang yang banyak harta, bila disuruh mengeluarkan zakat, biasanya keningnya mengerut. Kening mengerut ini lambang tak suka dengar nasihat itu. Ya Allah, zakat lagi. Itu maknanya merengut. Orang merungut, biasanya dahinya akan berlipat. Mengapa disebut belakangnya atau perutnya, lambungnya? Sebab kata ulama tafsir, bila orang-orang yang ada kemampuan dah cukup nisab mengeluarkan zakat, lalu mereka akan membelakangi orang yang menasihati, membelakanginya. Nah, disetrika lagi belakangnya, disetrika lagi dahinya yang dulu merungut dan membalikkan diri daripada orang yang menasihati. Itu semua isyarat-isyarat di dalam ayat ini menurut ulama tafsir. Jenis kedua, ibadat harta, yaitu sembelihan. Sembelihan tentu saja binatang. Binatang kita perolehi mestilah dengan dibeli. Beli dengan harta. Itu sebabnya sembelihan dikategori di dalam ibadat harta. Seperti korban, nazar, kafarat, akikah dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini dia firman Allah surat Al-An'am 162-163. Apa kata Allah? Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Okey.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nampaknya pembahasan kita pada hari ini cukup sampai di sekian. Kita akan jawab pertanyaan jika ada. Kalau boleh Ustaz rumuskan khasnya untuk ibu-ibu yang berada di Doha, yang Ustaz difahamkan di Doha ini bukan hanya di Doha tetapi juga dari daerah-daerah yang lain. Katanya ibu-ibu yang minta Ustaz sampaikan asas-asas akidah ini, mereka berasal daripada 4 kawasan. Ada ibu-ibu Usrah, ibu-ibu Doha, ada yang namanya Wakra, ada yang namanya Masaid dan Barwa City. Dari 4 kawasan. Untuk itu, Ustaz juga sempat tanya tadi kepada Tengku Wid bahawa untuk Ketua Usrah Doha ini namanya Puan Mahiran Aziz, untuk Ketua Usrah Wakra Masaid dan Barwa City, Puan Nurul Fatihah. Terima kasih di atas kepercayaan anda untuk Ustaz dedahkan perkara ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya. Sekali lagi, sebagai kesimpulan atau rumusan, ibadat ada 4. Ibadat hati, ibadat lidah, lisan, ibadat badan, dan ibadat harta. Ada ulama lain menambah satu lagi, yaitu ibadat gabungan badan dan harta, yaitu haji dan umrah. Karena semua itu namanya ibadat, dan ibadat mesti ditujukan hanya pada Allah. Kita tidak boleh lakukan ibadat itu kepada selain Allah. Itu sebabnya doa boleh membawa kepada syirik bila doa itu ditujukan bukan kepada Allah sahaja. Itu sebabnya takut juga boleh membawa syirik kalau takut itu bersama Allah. Begitu juga takut boleh membawa kepada syirik apabila takut itu dinamakan takut khurafat dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Minta maaf, segala yang baik datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, sedangkan jika ada kekurangan itu adalah kekurangan dari Ustaz sendiri. Okey.